Majalah Bobo, edisi 13 September 1986, bersama Apel. Nih. Halo Bo, berisi surat-surat kiriman kawan-kawan. Tanya papa mamamu ya. Ada nggak papa mama kawan-kawan dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar. Aku dan Lenny bercerita sepasang anak kembar. Di pause dan zoom ya untuk melihat lebih jelas. Ada sambungannya. Nih. Intinya, anak kembar tidak usah saling iri. Langit buatan. Wah, keren sekali. Di planetarium. Wah, seperti robot ya. Lihat nih. Canggih sekali. Terowongan penyeludup. Ini adalah cerbung dari kelompok tangan hitam. Untuk tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Ini adalah sambungan minggu lalu. Nah, mereka tahu yang membawa koper itu, yang membuka jendela adalah laki-laki bertopi hitam. Nih, lihat nih. Laki-laki bertopi hitam. Yang satu ini membawa koper bertuliskan 331. Ya. Nah, tapi kemudian mereka bingung. Laki-laki ini kok tidak memegang koper itu lagi? Coba lihat gambarnya baik-baik. Koper 331 itu ada di mana? Jawabannya minggu depan. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih lihat. Rongrong kebingungan nyari Bona. Rupanya menyamar jadi sarang lebah. Lebah datang betulan. Bona jadi geli. Terbongkarlah dia. Tapi Bona nyamar lagi jadi bunga. Lucu ya. Kisah burung merak dan seorang pemburu. Burung merak ini unik. Kepalanya 2, kakinya 4. Ini mengajarkan kita untuk jangan mau diadu domba. Cici dan alam sekitar kita. Cacing penyubur tanah. Jijik ya dengarnya ya. Tapi cacing berjasa untuk kesuburan tanah. Ini sambungan yang tadi. Paman Kikuk. Ketika sedang lari pagi, Paman Kikuk melihat tetangganya. Nih. Oh, rupanya lagi main hula hoop. Paman Kikuk pun menirunya. Ternyata nggak mudah. Dengan malu, Paman Kikuk pulang. Ya, dia beli sendiri. Dan dia coba. Ternyata memang nggak mudah ya. Lucu ya kawan-kawan. Lanjut. Cerita bersambung Ratu Palsu. Makanya subscribe supaya tahu cerita lengkapnya. Nih, bagian ke-10. Ini ibunya Kiki. Ini Kiki tokoh utamanya. Ini Ibu Suri yang sedang ditahan. Mereka inginkan tebusan untuk Ibu Suri. Kiki membawa uang tebusan di tengah orang ramai. Ternyata Kiki malah membagikan uang itu kepada rakyat. Tapi mereka tidak kecewa, karena itu yang mereka inginkan. Ratu yang adil. Kiki ingin kembali sebagai orang biasa.
Dia kirim surat ke Ibu Suri. Kiki bersatu dengan ibunya lagi. Kiki dan ibunya sangat bahagia. Tapi mereka lihat ada serdadu-serdadu ingin menangkap mereka. Mereka jadi bersembunyi di dalam lemari. Nah, mereka mengira Kiki dan ibunya telah kabur. Maka Kiki dan ibunya pun diam-diam pergi ke satu rumah milik penebang kayu. Melihat ada prajurit yang datang, mereka bersembunyi nih di rumput. Jahat sekali serdadu itu. Mau nggak mau, Kiki keluar dan perintahkan prajurit berhenti memukul orang itu. Akhirnya Kiki berpikir, gimana ya sebaiknya ya? Kiki kirim surat ke ratu, ya. Dia pengen kembali jadi gadis biasa. Tapi kemudian Ibu Suri terkena serangan jantung. Dia pikir kalau kerajaan ini tidak ada pimpinan, akan terjadi pemberontakan. Akhirnya Kiki pun memutuskan kembali ke istana. Dan mereka bertiga merahasiakan kalau Kiki sebenarnya bukanlah ratu yang asli, demi kerajaan mereka. Jadilah Kiki ratu yang adil dan bijaksana. Tamat. Seru kan ceritanya? Makanya subscribe ya. Rubrik Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa menjadi terkenal. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu suratnya dimuat di sini? Cerita di kolom komentar ya. Pak Bogel yang tak jadi mati. Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai hidup kita. Ini lanjutannya. Tinggal di pause dan zoom ya untuk melihat lebih jelas. Sayembara Bobo. Ada teka-teki silang. Berani kan ngisi TTS kawan-kawan? Coret. Nah, di sini ada puisi, ada gambar, kiriman kawan-kawan. Berani nggak nih nulis puisi dan menggambar? Harus berani ya. Untuk latihan di rumah, ada berbagai tes untuk berbagai pelajaran nih kawan-kawan. Supaya rajin belajar, harus rajin ya, supaya jadi pintar. Ini lanjutannya. Cerita dari negeri dongeng. Ini Oki, Nirmala, dan Ratu Bidadari. Oki ingin ngambil bunga-bunga hutan untuk Ratu. Udah diingatkan sih, jembatannya kayu lapuk. Wah, jangan menempuh jembatan begini ya kawan-kawan. Bahaya. Lihatlah, Oki terjatuh. Untunglah dia masih selamat. Bajunya basah semua. Ia kecapean dan tertidur. Ia tertidur di pinggir sungai. Ya, akhirnya dia kembali. Dia lihat Nirmala sudah memegang bunga itu. Dia pun jadi tertunduk malu. Orang yang bisa menerobos tembok. Di pause dan zoom aja ya untuk melihat lebih jelas. Ini lanjutannya. Tak disangka, ini adalah kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Keluarga Bobo. Pintu yang terkunci. Ini Bobo yang berbaju merah dengan tulisan B putih di depannya. Ini kawannya, si kutu buku. Diceritakan
Rumah dari Bibi tutup pintu, terkunci dari luar. Nah, Bobo pun berusaha membantu. Bobo nyusup lewat jendela. Dan untungnya berhasil. Berhasil. Seru kan cerita-ceritanya? Makanya, supaya kami para mainan semangat bercerita, klik subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Ingat, subscribe ya.